Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, kita lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan bab an-nahyu di sesi yang kedua ini. Nanti silahkan kalian perhatikan dan simak penjelasan yang Ustadz sampaikan dengan seksama. Kita lanjutkan. Ba'du qawaid muhimmah fi mas'alatin nahyi. Itu sebagaimana di kitab, nanti silahkan kalian buka di halaman 56 bagian bawah sampai halaman 57. Di kitab hanya menyebutkan beberapa saja, 2 atau 3, tapi di sini Ustadz beri tambahan menjadi 4. Sebenarnya banyak, tapi kita ambil yang paling penting. Beberapa kaidah-kaidah penting dalam permasalahan an-nahyu atau bab larangan. Al-awwal, yang pertama, al-aslu fin nahyi litahrim indal itlaq wa tajarrud anil qarinah. Al-aslu fin nahyi litahrimi indal itlaq wa tajarrudi anil qarinah. Pada dasarnya an-nahyu, larangan itu menunjukkan hukum haram, keharaman, kecuali jika ada indikasi atau dalil tertentu yang menunjukkan hukum lain. Jadi maksudnya pada hakikatnya, pada dasarnya larangan itu menunjukkan suatu apa? Keharaman. Hukumnya haram, tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilaksanakan. Secara apa? Umum pada dasarnya. Walaupun nanti ada indikasi yang lain, qarinah, yang awalnya haram menjadi makruh misalnya, atau yang awalnya haram menjadi mubah, sebagaimana yang kita pelajari di pembahasan sebelumnya, dengan syarat adanya al-qarinah, indikasi atau dalil lain. Seperti yang pernah kita pelajari, hukum itu ada 5, hukum taklifi: haram, kemudian halal, kemudian mandub, kemudian mubah, kemudian makruh. Tapi secara garis besar, kalau kita perhatikan dengan seksama, bermuara dari dua hal, yaitu perintah dan larangan. Apabila perintahnya kuat, maka dia wajib. Perintahnya tidak kuat, tidak tegas, maka dia menjadi mandub atau mustahab. Kemudian yang kedua, jika larangannya itu keras, tegas, kuat, dia haram, tahrim. Tetapi jika larangannya tidak tegas, tidak kuat, atau di bawah derajat dari tahrim, maka dia makruh, karohah. Kemudian yang ketiga, bila tidak terkait dengan yang namanya perintah dan tidak terkait dengan yang namanya larangan, maka dia termasuk al-mubah. Ya, kita ulang. Kaidah yang pertama, al-aslu fin nahyi litahrim. Sampai sini boleh kalian tulis nanti kalau ada soal, atau lengkap juga lebih baik. Al-aslu fin nahyi litahrim indal itlaq wa tajarrudi anil qarinah. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan hukum haram, keharaman tentang sesuatu, kecuali jika ada indikasi atau dalil tertentu yang menunjukkan hukum lain. Asani, yang kedua, an-nahyu yaqtadi takrar. An-nahyu yaqtadi at-takrar. Pada dasarnya an-nahyu atau larangan itu menuntut adanya pengulangan larangan dalam setiap waktu, atau maksudnya larangan tersebut bersifat terus-menerus. Kalau sudah dilarang, misalnya dilarang meminum khamr, dilarang memakan bangkai misalnya, atau dilarang melakukan transaksi dengan cara riba, berarti larangan tersebut sifatnya dawam, terus menerus sampai akhir hayat. Kecuali jika ada dalil lain, qarinah atau indikasi yang lain yang menunjukkan hukum lain atau menyelisihinya. Ya. Kita ulang, an-nahyu yaqtadhi at-takrar. Pada dasarnya an-nahyu, larangan itu menuntut. Ini secara umum ya, pada dasarnya an-nahyu itu menuntut
suatu pengulangan larangan dalam setiap waktu, atau larangan tersebut bersifat dawam, terus menerus, continue, kecuali ada dalil lain yang menyelisihinya. Kemudian kaidah yang ketiga, as-salis, an-nahyu yaqtadi al-fawra, atau an-nahyu yaqtadi al-fawriyah. Pada dasarnya an-nahyu, larangan itu menuntut untuk segera ditinggalkan, segera dijauhi. An-nahyu yaqtadi al-fawr. Kaidah yang ketiga, pada dasarnya larangan tersebut menuntut kita sebagai seorang mukallaf untuk segera meninggalkan hal yang dilarang oleh syariat tersebut kepada kita. Contohnya banyak, misalnya berjudi, berzina, minum khamr, perbuatan syirik, makan riba, makan harta anak yatim, dan yang semisalnya itu untuk segera ditinggalkan, terutama bagi orang yang baru mengetahuinya, atau tidak ditunda-tunda. Kemudian kaidah yang keempat, anan nahya atau an-nahyu yadullu ala fasadil manhiyi anhu. Kaidah ini pernah kita bahas di sesi yang pertama. Pada dasarnya an-nahyu, larangan itu menunjukkan rusaknya perbuatan, menjadi tidak sah atau mardud, tertolak atau batal dari sesuatu yang dilarang, baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Maksudnya an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu. Tadi sejatinya yang dilarang itu, kenapa dia dilarang? Karena dia kalau dikerjakan, dilaksanakan, sengaja dilakukan, perbuatan tersebut menjadi tidak sah atau batal atau tertolak. Makanya dia menunjukkan rusaknya dari perbuatan yang dilarang oleh syariat tersebut. Kemudian ada kaidah yang lain, misalnya masih berkaitan dengan bab al-amr, wan nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Apabila kita dulu pernah membahas tentang bab al-amr, ada kaidah wal amru bisyai'i nahyun an diddihi. Kalau yang nahi atau nahyu, wan nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Nanti boleh kalian tambahkan. Tapi kalau 4 ini kalian sudah paham, sudah cukup. Wal amru bisyai'i nahyun an diddihi wan nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Maksudnya perintah untuk melakukan sesuatu itu sejatinya berarti larangan terhadap lawannya, dan larangan terhadap sesuatu perkara itu sejatinya adalah perintah terhadap lawannya. Nah, itu pernah kita bahas di bab al-amr. Nanti silahkan kalian murojaah kembali. Tapi yang terpenting kaidah-kaidah di sini sebagaimana yang ada di dalam kitab. Berikutnya, nah, ini termasuk matan yang baru di halaman 58. Qala al-musannifu rahimahullah wa taridu sighatul amri wal muradu bihi al-ibahatu awit tahdidu awit tasfiyatu awit taqwinu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa taridu sighatul amri wal muradu bihi al-ibahah awit tahdid awit tasfiyah awit taqwin. Matan ini maksudnya al-musannif al-imam al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, penulis matan al-waraqat, beliau berkata tentang tujuan-tujuan amr. Karena bab an-nahyu masih berkaitan erat dengan al-amr, maka beliau memberikan faidah baru di dalam matannya. Dan amr itu, perintah itu ada juga yang berbentuk amr padahal tujuannya adalah al-ibahah, memperbolehkan, awit tahdid, ancaman, menakut-nakuti, awit taswiyah, menyamakan atau sama saja,
tidak memberikan dampak atau pengaruh. Awit takwin, perubahan wujud, atau menjadikan sesuatu yang lain. Yang sejatinya al-amr itu menunjukkan apa? Perintah, wajib, harus dilaksanakan. Adanya paksaan untuk dilaksanakan. Kalau tidak berarti dia apa? Bermaksiat, berdosa. Tapi ada kalanya bentuk amr, lafadz yang pada dasarnya itu bentuknya wajib untuk dilaksanakan atau dikerjakan, tapi tujuannya bukan wajib, yaitu tujuannya adalah boleh ataupun ancaman atau menyamakan atau perubahan wujud. Ya, kita ke syarahnya. Pembahasan terkait tujuan-tujuan amr. Ini secara singkat ya. Yang pertama, sighatul amri wal muradu bihi al-ibahah. Mithlu qawlihi ta'ala, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Sigah amr, tapi tujuannya adalah untuk memperbolehkan, bukan untuk apa? Mengharuskan, mewajibkan untuk segera dilaksanakan, bukan, tapi memberikan apa? Kebolehan. Contohnya seperti firman Allah tadi, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi, di surat Al-Jumu'ah. Maknanya, apabila sholat telah selesai kalian laksanakan, maka bertebaranlah kamu atau kalian di muka bumi. Sigah amrnya di sini yaitu fantashiru. Pada dasarnya seperti yang pernah kita pelajari bersama, amr itu menunjukkan apa? Istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Perintah untuk melaksanakan, bersifatnya apa? Memaksa, keharusan. Tapi di sini ada tujuan lain, sebagaimana yang disebutkan oleh al-musannif, yaitu apa? Memperbolehkan. Yang kedua, al-amru wal muradu bi at-tahdid. Maksudnya sighatul amri wal muradu bihi at-tahdid. Ka qaulihi ta'ala, i'malu ma syi'tum. I'malu ma syi'tum. Sighah amr, bentuk lafadz yang menunjukkan amr awalnya, tapi tujuannya adalah untuk ancaman, memberikan ancaman atau menakut-nakuti. Contohnya seperti pada firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum. Berbuatlah seperti yang kamu mau. Berbuatlah seperti apa yang kalian kehendaki. I'malu di sini bukan maksudnya apa? Kalian harus berbuat kada wa kada, tapi apa? Menunjukkan ancaman kepada orang musyrik atau orang kafir. Berbuatlah seperti yang kamu mau. Kemudian yang ketiga, sighatul amri wal muradu bihi at-taswiyah. Ka qaulihi ta'ala, fasbiru aw la tasbiru. Yang ketiga, awalnya itu sighah amr, tapi tujuannya untuk penyamaan atau tidak ada pengaruh, tidak memberikan dampak. Contohnya seperti pada firman Allah Ta'ala, fasbiru aula tasbiru. Baik kalian itu bersabar ataupun tidak, itu sama saja bagiku, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Orang-orang kafir. Fasbiru aula tasbiru. Fasbiru di sini walaupun bentuknya termasuk bentuk bab amr, perintah, tapi ini menunjukkan apa? At-taswiyah, penyamaan. Kemudian tujuan amr yang keempat, sighatul amri wal muradu bihi at-takwin. Ka qaulihi ta'ala, kunu qiradatan khasiin. Kunu qiradatan khasiin. Au qauluhu ta'ala, kunu hijaratan au hadida. Kunu hijaratan au hadida. Yang keempat, pada awalnya bentuknya itu amr, perintah,
yang menunjukkan apa? Keharusan untuk dilaksanakan, tapi ternyata apa? Tujuannya untuk menjadikan atau perubahan wujud. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina terkait orang Yahudi. Au kunu hijaratan au hadida, atau jadilah kalian batu dan besi. Ini sebagaimana yang terdapat di dalam ayat Al-Quran. Ini tadi 4 contoh terkait dengan tujuan-tujuan amr, yang pada awalnya seperti yang kita ketahui bahwa amr itu apa? Tujuannya untuk segera dilaksanakan. Al-aslu fil amri lil wujub. Tapi ada dalam satu kondisi amr memiliki apa? Tujuan-tujuan lain. Di antaranya tadi al-ibahah, at-tahdid, at-tasfiyah, dan at-takwin. Baik. Terakhir, karena sudah selesai materi kita, seperti biasa di akhir sesi Ustadz memberikan semacam wajib atau tugas. Nanti silahkan kalian kerjakan, dan batas waktu pengumpulannya pekan depan, hari Kamis seperti biasa. Al-wajib hanya 1, maka tolong dikerjakan ya. Ajib anis su'alit tali, uzkur wasrah bitafsili khamsata aujuhil furuq wa thalathata aujuhit tasyabuh bainal amri wan nahyi kama fahimtum minad darsi. Uzkur wasrah bitafsil khamsata aujuhil furuq wa thalathata aujuhit tasyabuh bainal amri wan nahyi kama fahimtum minad darsi. Sebutkan dan jelaskan secara terperinci atau secara detail 5 perbedaan antara al-amr dengan an-nahyu, dan 3 sisi persamaannya antara keduanya, bab amr dan bab nahyu, yang sudah kalian pelajari sebagaimana yang kalian pahami pada materi tersebut. Ya. Sebutkan dan jelaskan secara terperinci. Penjelasan yang apa? Detail, terperinci. Entah itu dengan pengertian, entah itu dengan contoh, entah itu dengan dalil dan yang semisalnya. 5 perbedaan terkait dengan bab al-amr, perintah, dan an-nahyu, larangan, dan juga 3 sisi persamaan. Apa persamaannya ini? Antara al-amr dengan an-nahyu dalam pandangan syariat seperti yang telah kalian pahami. Khalas, selesai materi kita. Waffaqakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.